Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan pada semester 6, yaitu pada indikator pencapaian Al-Quran hadis, yaitu poin pertama, mampu mengidentifikasi 5 kitab tafsir dan corak penafsirannya. Yang pertama yaitu tafsir Al-Jawahir, yaitu tafsir ilmu yang menemukan pembahasannya dengan pendekatan ilmu pengetahuan umum dari temuan-temuan ilmiah yang didasarkan pada Al-Quran. Yang kedua itu tafsir Birra'i, yaitu tafsir menemukan pembahasannya pada masalah-masalah sosial kemasyarakatan. Yang ketiga itu keahkam Al-Quran, itu bercorak fikih atau hukum. Yang keempat itu Al-Kasyaf, bercorak tafsir sastra yang di dalamnya mengandung kaidah-kaidah linguistik. Yang kelima itu tafsir Al-Quran Karim, itu bercorak tasawuf. Poin kedua yaitu mampu membedakan kitab tafsir klasik dan kontemporer. Tafsir kontemporer yaitu menggunakan paradigma fungsional, sedangkan tafsir klasik digunakan untuk memahami kitab Allah SWT, yaitu Al-Quran. Poin ketiga yaitu mampu mengidentifikasi kitab kutub al-sita dan karakteristiknya. Kutub al-sita yaitu sebutan yang digunakan untuk merujuk kepada 6 buah kitab induk hadis dalam Islam. Sedangkan karakteristiknya itu mampu menyusun hadis secara kredibel yang merujuk kepada perkataan Nabi Muhammad SAW. Yang keempat yaitu mampu menjelaskan biografi minimal 3 ulama tafsir dan hadis. Yang pertama yaitu ulama tafsir Ibnu Jarir At-Tabari, nama lengkap Abu Ja'far Muhammad bin Jarir At-Tabari, dilahirkan di Tabaristan pada tahun 224 Hijriah dan wafat di Baghdad pada tahun 310 Hijriah, seorang ahli tarikh yang terkemuka dan sekaligus raja ahli tafsir. Yang kedua adalah Al-Qurtubi, nama lengkapnya itu Abu Abdullah bin Abu Bakar bin Farojal Qurtubi, seorang ahli tafsir yang terkenal yang banyak diambil pendapatnya oleh generasi sesudahnya. Lahir di Cordova, Indonesia pada tahun 486 Hijriah, wafat di Mosul pada tahun 567 Hijriah. Yang ketiga itu Al-Faruq Ar-Razi, nama lengkapnya adalah Abu Abdillah Muhammad bin Umar bin Al-Husain Al-Faruddin Ar-Razi, lahir pada tahun 554 Hijriah dan seorang ahli tafsir yang sangat luas pengetahuannya dalam urusan ilmu umum dan syariat. Yang kedua yaitu ulama hadis. Yang pertama Imam Bukhari, seorang ahli hadis yang termasyhur, lahir di Bukhara 13 Syawal 194 Hijriah. Beliau menyelesaikan 1 juta hadis dan diriwayatkan 80 perawi menjadi 7.275 hadis selama 16 tahun. Yang kedua yaitu Imam Muslim, lahir tahun 4 Hijriah, mulai belajar hadis pada tahun 218 Hijriah di umur 16 tahun. Yang ketiga itu Imam Abu Dawud, lahir pada tahun 202 Hijriah, merupakan ahli hadis yang sangat teliti dan terkemuka di antara para perawi hadis. Pada poin kelima yaitu mampu melakukan takrij 2 hadis. Pertama yaitu takrij hadis sendiri bermakna menyatukan 2 hal yang berbeda. Contoh hadis yang dari Ibnu Umar. Langsung saja pada hadisnya, In Abdullah ya rajuli soleh, sesungguhnya Abdullah bin Umar adalah seorang laki-laki yang soleh. Riwayat Tirmidzi, Bukhari dan Muslim. Di waktu yang sama Rasulullah SAW menilai Uyainah bin Hudzaifah bin Badr al-Farazi sebagai seorang yang buruk peringainya. Sesuai hadisnya, bi'sa akhwal usyrata wa bi'sal usratiyah, artinya dia adalah seburuk-buruknya saudara kaumnya dan seburuk-buruknya anak kaumnya. Hadis riwayat Bukhari. Jadi penilaian baik dan buruk ini seorang dalam bahasa ulumul hadis disebut jarh wa ta'dil, dan dari hal ini adalah pokok penting dalam melakukan kajian hadis, yaitu tahrij hadis. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.